Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Kita gunakan edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu untuk membahas ringkasan pola kalimat dari bab 40. Selain itu, nanti kita juga akan membahas bagian Renshu E, contoh-contoh kalimat yang ada di bagian Renshu E dari bab 40. Oke, langsung saja kita mulai ya pembahasan ringkasan pola kalimat bab 40. Hai, hajimemashou. Beruntung sekali di bab 40 ini kita cuma mempelajari 3 pola kalimat saja ya. Kita mulai dari pola kalimat yang pertama. Untuk pola kalimat yang pertama di bab 40 ini kita akan masih menggunakan konsep anak kalimat, induk kalimat. Untuk bagian anak kalimat di sini kita akan menggunakan kalimat tanya. Dengan syarat yang pertama yaitu harus menggunakan kata tanya. Kata tanya misalkan ada dare, itsu, nanji, nanyobi, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk bagian frasa kalimat anak kalimat di sini harus diakhiri dengan kata berupa bentuk futsuke, baik itu mulai dari kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Setelah itu, baru kita tambahkan ka sebagai penanda adanya kalimat tanya. Setelah itu, baru bisa kita tambahkan induk kalimat. Supaya lebih mudah untuk dipahami, kita langsung aja bikin contoh kalimat sebagai berikut. Toiletnya ada di mana? Saya tidak tahu. Kita perhatikan kalimat ini. Untuk bagian anak kalimat ini bermula dari toiletnya ada di mana. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi adanya kata tanya, yaitu di mana. Kemudian bagian saya tidak tahu ini dianggap sebagai induk kalimat. Diawali dulu dari bagian anak kalimat, toiletnya ada di mana. Maka kita bisa gunakan kalimat toire wa doko ni arimasu ka. Nah, sesuai dengan pola kalimat yang sudah ditentukan di awal tadi, bahwa untuk bagian frasa kalimat anak kalimat, ini harus diakhiri dengan kata bentuk futsuke. Sehingga bagian arimas, bentuk futsuke-nya adalah aru. Toire wa doko ni aru, baru kita bisa tambahkan ka sebagai penunjuk adanya kalimat tanya dalam anak kalimat. Baru diikuti dengan saya tidak tahu atau saya tidak mengerti. Maka kita bisa gunakan wakarimasen. Kita rangkai dari awal kalimatnya menjadi toire wa doko ni aru ka wakarimasen. Contoh kalimat berikutnya, rapatnya selesai jam berapa? Saya tidak tahu. Kita identifikasi lagi ya kalimat ini. Yang merupakan bagian anak kalimat adalah rapatnya selesai jam berapa. Kemudian bagian induk kalimatnya adalah saya tidak tahu. Kita lihat terlebih dahulu untuk bagian anak kalimat. Rapatnya selesai jam berapa? Ini bisa kita gunakan kalimat kaigi wa nanji ni owarimasu ka? Karena rapat yang dibicarakan ini belum terjadi, sehingga kita bisa gunakan kata kerja bentuk mas. Kemudian bagian owarimas ini harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi bentuk kamus. Owarimas bentuk futsuke-nya adalah owaru. Baru bisa ditambahkan dengan ka untuk menunjukkan adanya kalimat tanya pada bagian anak kalimat. Baru diikuti dengan induk kalimat, wakarimasen. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal menjadi kaigi wa nanji ni owaru ka wakarimasen. Itu tadi pola kalimat yang pertama ya. Sekarang kita menuju pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua ini mirip dengan pola kalimat yang pertama. Bedanya adalah pada bagian anak kalimat ini tidak menggunakan kata tanya. Untuk bagian frasa kalimatnya masih sama, yaitu diakhiri dengan kata dengan bentuk futsuke. Yang membedakan lagi adalah bagian akhirannya. Kalau di pola kalimat yang pertama tadi kita akhiri dengan ka saja, tapi untuk pola kalimat pada bagian yang kedua ini kita harus menggunakan kadoka. Kadoka. Baru diikuti dengan induk kalimat.
Contoh kalimatnya sebagai berikut. Di sini ada toilet atau tidak, saya tidak tahu. Nah, di sini kita perhatikan pada bagian anak kalimat adalah bagian di sini ada toilet atau tidak. Kemudian bagian induk kalimatnya adalah saya tidak tahu. Pertama-tama kita terjemahkan terlebih dahulu pada bagian anak kalimatnya. Kita cukup menerjemahkan di sini ada toilet. Koko wa toire ga arimasu. Nah, bagian arimas ini yang harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi aru. Setelah itu baru ditambahkan kadoka. Koko wa toire ga aru kadoka, baru diikuti dengan induk kalimatnya, yaitu wakarimasen. Koko wa toire ga aru kadoka wakarimasen. Contoh kalimat berikutnya, kue ini enak atau tidak, saya tidak tahu. Bagian anak kalimatnya yaitu kue ini enak atau tidak. Bagian induk kalimatnya adalah saya tidak tahu. Pertama-tama kita terjemahkan terlebih dahulu bagian anak kalimatnya. Cukup dengan bagian kue ini enak. Kono keki wa oishii. Baru ditambahkan kadoka. Karena oishi ini merupakan kata sifat i, jadi kita tanpa menambahkan des di sana. Oishi, kadoka, baru ditambahkan dengan induk kalimat. Sehingga keseluruhan kalimatnya menjadi kono keki wa oishi kadoka wakarimasen. Sekarang giliran Minasang ya, yang menerjemahkan kalimat berikut ini. Laporan ini ada kesalahan atau tidak, tolong dibaca. Videonya boleh stop dulu untuk pikirkan apa terjemahannya. Kalau sudah nanti silakan bisa lanjut kembali. Jawaban yang benar adalah kono repoto wa machigai ga nai kadoka yonde kudasai. Pasti di sini Minasang ada yang menjawab kono repoto wa machigai ga aru kadoka yonde kudasai. Kenapa di sini yang benar menggunakan nai kadoka? Karena yang kita harapkan itu adalah tidak adanya kesalahan. Machigai ga arimasen. Sehingga yang kita gunakan bukan arimas, tapi kita gunakan arimasen. Sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Sehingga dari arimasen harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi bentuk nai. Arimasen, bentuk nai-nya adalah nai. Kemudian untuk permasalahan penggunaan partikel di sini saya gunakan kono repoto wa. Setelah repoto saya tempatkan partikel wa. Di sini saya anggap bagian kono repoto merupakan topik kalimat. Kemudian setelah machigai ini menggunakan partikel ga, karena partikel ga di sini digunakan untuk menunjukkan subjek sesuatu yang sedang kita bicarakan secara mendetail dari topik kalimat yang mengawali kalimatnya. Kono repoto wa machigai ga nai kadoka yonde kudasai. Sekarang kita menuju pada pola kalimat yang ketiga. Ini sudah tidak terkait lagi dengan konsep anak kalimat dan induk kalimat. Untuk bagian pola kalimat yang ketiga ini, kita akan memanfaatkan kata kerja bentuk T diikuti dengan kata kerja mimas. Mimas yang di sini bukan artinya melihat atau bukan juga artinya menonton, tapi kita artikan mencoba. Bisa kita hafalkan dengan menyebutnya T mimas. T mimas memiliki arti mencoba untuk melakukan suatu hal. Untuk bagian mimas ini bisa kita golongkan dalam kategori kelompok kata kerja yang kedua. Sehingga nanti bagian mimasnya bisa kita modifikasi. Mau dibikin bentuk perintah te kudasai bisa, misalkan lagi keharusan nakereba narimasen bisa, dan lain sebagainya. Kita buat contoh kalimatnya ya, misalkan jika kita membuat kalimat makan sushi, maka yang digunakan adalah sushi o tabemasu. Tapi jika kita mau bikin kalimat mencoba makan sushi, maka yang digunakan adalah sushi o tabete mimasu. Sekarang kita coba untuk memodifikasi bagian mimasnya ya. Misalkan silakan coba makan sushi ini, maka kita bisa gunakan kono sushi o tabete mite kudasai. Contoh berikutnya, bolehkah saya coba makan sushi ini? Kono sushi o tabete mite mo ii desu ka?
Jadi yang terkena perubahan untuk dimanfaatkan sebagai kalimat minta izin, maka kita harus melakukan perubahan pada bagian mimas. Mimas menjadi mite, baru diikuti dengan mo ii desu ka? Tabete mite mo ii desu ka? Bolehkah mencoba makan? Sekarang coba minasan terjemahkan kalimat berikut ini ya. Harus mencoba makan sushi ini. Silakan bisa dipikirkan terlebih dahulu bentuk terjemahnya seperti apa, bisa di stop dulu videonya. Oke, sudah ketemu ya terjemahannya. Jawabannya adalah kono sushi o tabete minakereba narimasen. Setelah kita sudah mengetahui pola kalimat apa saja yang ada di bab 40, sekarang kita coba bahas bagian renshue dari bab 40. Daiyonzu kano renshue wa hyaku nizuni peji ni arimasu. Hai, ichiban kara yonde mimashou. Mari kita coba untuk baca dari nomor 1. Di sini ada kalimat donna mondai ga shiken ni deru ka wakarimasen. Kita perhatikan pada bagian kalimat ini yang dianggap anak kalimat itu berawal dari donna sampai deruka. Ini merupakan anak kalimat. Kita bisa terjemahkan soal yang bagaimana yang akan keluar di ujian. Wakarimasen, saya tidak tahu. Kita perhatikan pada bagian deru, ini berasal dari kata kerja bentuk mas, demas, yang artinya adalah keluar. Karena kalimat ini harus menggunakan kata tanya, yaitu menggunakan donna, sehingga harus diakhiri dengan partikel ka sebagai penanda adanya kalimat tanya dalam anak kalimat. Kalimat yang kedua, nanji ni shiken ga hajimaru ka wakarimasen. Jam berapa ujiannya akan dimulai? Saya tidak tahu. Untuk bagian anak kalimatnya ini berisi kata tanya nanji, jam berapa, dan diakhiri dengan kata kerja bentuk futsuke hajimaru, berasal dari kata kerja bentuk mas, haji, marimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Lalu diakhiri dengan partikel ka, baru diikuti dengan induk kalimatnya berupa wakarimasen. Hai, tsugi. Doshite kono kotae ga tadashi ka wakarimasen. Bagian anak kalimatnya ini berisi doshite, kata tanya doshite yang artinya adalah kenapa, dan diakhiri dengan kata sifat i tadashi. Karena kata sifat i, maka untuk futsuke-nya tidak perlu menambahkan apapun, jadi bisa ditambahkan dengan ka, baru diikuti dengan wakarimasen sebagai induk kalimatnya. Sehingga kalimat ini bisa kita artikan, kenapa jawaban ini benar, saya tidak tahu. Kalau misalkan minasan mau bikin kalimat, kono kotae wa doshite tadashi ka wakarimasen, itu pun juga benar. Ini cuma perbedaan penempatan topik kalimat dan subjek kalimat saja ya. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan dalam menempatkan partikelnya. Selama itu tidak merubah arti, maka itu tidak apa-apa. Kalimat berikutnya, dore ga tadashi kotae ka wakarimasen. Kalimat ini bisa kita terjemahkan, jawaban mana yang benar, saya tidak tahu. Untuk contoh kalimat ini diakhiri dengan kata benda kotae. Untuk penggunaan kata benda di sini tidak perlu ditambahkan apapun. Jadi dari kata kotae yang merupakan kata benda bisa langsung ditambahkan ka dan diikuti dengan induk kalimat. Hai, renshue nih bang, renshue nomor 2. Contoh kalimat yang pertama yaitu kaigi shitsu ga tsukaeru ka douka tashikamete kudasai. Untuk bagian anak kalimatnya ini berawal dari kaigi shitsu ga tsukaeru, baru ditambahkan dengan kadoka dan ditutup dengan bagian induk kalimatnya adalah tashikamete kudasai. Tolong pastikan. Sehingga kalimat ini bisa kita artikan, ruang rapatnya bisa digunakan atau tidak, tolong pastikan. Untuk bagian sebelum kadoka di sini menggunakan kata kerja tsukaeru. Ini berasal dari kata kerja bentuk mas tsukaemas, bisa menggunakan atau bisa digunakan. Jadi untuk bagian renshue yang kedua di sini, untuk bagian anak kalimatnya ini tidak mengandung kata tanya, dan juga harus diakhiri dengan kata bentuk futsuke, baru ditambahkan dengan kadoka, baru diikuti dengan induk kalimat. Oke, lanjut contoh berikutnya ada kizu ga nai kadoka tashikamete kudasai. Ada cacat atau tidak, tolong pastikan.
Atau minasang sebetulnya juga bisa kok untuk menerjemahkan dari bagian paling belakang ke bagian ke depan. Sehingga bisa kita terjemahkan, tolong pastikan ada cacat atau tidak. Ini terserah minasang ya untuk menerjemahkannya ya. Yang penting arti dari apa yang diterjemahkan itu tidak berubah total artinya. Kenapa di sini saya memberikan contoh menerjemahkan bagian anak kalimatnya dulu, bagian frase yang di depan baru frase yang belakang, karena supaya kita tidak tertukar mana konsep yang anak kalimat, mana yang induk kalimat. Kita perhatikan pada contoh kalimat yang kedua di sini tadi menggunakan nai kadoka. Padahal pada bagian terjemahannya kita terjemahkan ada cacat atau tidak. Harusnya kan pakai arimas, tapi di sini karena harapan kita adalah tidak ada cacat dari produk yang sedang kita bicarakan, tidak ada. Harapannya tidak ada, maka kita menggunakan arimaseng. Arimaseng diubah menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi bentuk nai. Hai, tsugi no reibun wa nimotsu ga tsuita ka do ka tashikamete kudasai. Barangnya sudah tiba atau belum, tolong pastikan. Atau tolong pastikan barangnya sudah tiba atau belum. Kita perhatikan di sini untuk bagian sebelum kadoka menggunakan kata kerja tsuita. Ini berasal dari kata kerja bentuk mashita, tsukimashita, yang memiliki arti tiba. Contoh kalimat berikutnya, sono hanashi wa honto kadoka tashikamete kudasai. Pembicaraan itu benar atau tidak, tolong dipastikan. Kita perhatikan sebelum kata kadoka di sini menggunakan kata hongto. Hongto di sini dianggap sebagai kata benda, sehingga setelah hongto ini tidak perlu menambahkan partikel apapun, bisa langsung ditambahkan kadoka, baru diikuti dengan induk kalimat. Hai, Renshue Sambang, Renshue nomor 3. Pada bagian Renshue nomor 3, kita akan melihat contoh-contoh kalimat dari pola kalimat kata kerja bentuk T diikuti dengan mimas, dengan arti mencoba untuk melakukan suatu hal. Contoh kalimat yang pertama, kono kutsu wo haite mimas. Kalimat ini bisa kita terjemahkan mencoba memakai sepatu ini. Haite ini berasal dari kata kerja bentuk mas, hakimas, memiliki arti memakai. Memakai untuk benda-benda yang digunakan pada bagian kaki ya, misalkan sepatu, sendal, atau celana. Contoh berikutnya, sensei ni kite mimas. Mencoba bertanya kepada sensei. Untuk bagian kite ini berasal dari kata kerja bentuk mas, kikimas. Untuk bagian kikimas, dia memiliki dua arti ya, yaitu bertanya atau mendengarkan. Karena sebelum kite ini menggunakan sensei ni, bertanya kepada. Kalau kita menggunakan arti mendengarkan sensei, maka bukan sensei ni, tapi kita gunakan sensei o kikimas. Jadi itu bedanya ya. Contoh kalimat yang terakhir, Nihongo de setsume shite mimasu. Mencoba menjelaskan menggunakan bahasa Jepang. Bagian setsume shite ini berasal dari kata kerja bentuk mas, setsume shimasu, menjelaskan. Termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Hai minasan, kyou no benkyou wa mou owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasang masih memiliki pertanyaan tentang materi hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika minasang masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram. Instagram saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk meresponnya. Dan bagi minasang yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang berkualitas, original, yang bisa dibeli secara online dengan praktis dan aman, silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe, atau bisa juga hubungi nomor admin WhatsApp yang tertera di sini untuk berkonsultasi supaya mereka bisa memilihkan produk mana yang disesuaikan dengan kebutuhan minasang saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Oke minasang, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita.
Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan membahas bagian Renshubi dari bab 40. Hai, bye-bye. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambarimasu.